Grinder timer kali ini tuh bentuknya kayak portable, masuknya portable grinder. Kenapa dibilang portable? Karena dia bentukannya tuh bisa dibawa-bawa. Dia tuh punya 30 klik, 30 green size. Otomatis semuanya dari halus sampai kasar itu dia punya total 90 green size. Gila, banyak banget kan? Kita bakal keluarin. Tuh udah halus banget, ini mah kayak tepung. Buat espresso juga terlalu halus, jadi dia bisa halus banget ya. Kayaknya buat turkis masih masuk nih. Halo Sobat Let's Brew, balik lagi sama aku Erin di channel YouTube-nya Let's Brew Indonesia. Hari ini kita mau bahas soal grinder barunya timer, namanya Timer Whirly 01S. Grinder timer kali ini tuh bentuknya kayak portable, masuknya portable grinder. Kenapa dibilang portable? Karena dia bentukannya tuh bisa dibawa-bawa dan dicas gitu. Di sini dengan tipe casannya itu Type C. Oke. Whirly ini datang dengan kelengkapannya, dusnya itu sendiri dan kemudian grindernya, terus ada ini charger Type C, tapi belum dikasih kepalanya, jadi kamu mesti beli sendiri gitu. Udah gitu dikasih kuasnya seperti biasa. Dan kemudian manual booknya ada dalam 4 bahasa, bahasa Inggris, bahasa China, dan 2 bahasa lagi saya nggak tahu. Dan kemudian udah itu aja. Materialnya sendiri terbuat dari aluminium alloy dan ABS. Dari sininya bodinya ini aluminium alloy, tapi bagian atas di sebelah sini itu dari plastik ABS, bawahnya juga plastik ABS, tapi di bawahnya dia kayak ada silikon padnya gitu. Ini fungsionalnya supaya nggak gampang geser, nggak licin tuh. Jadi dia langsung kalau disimpan ya udah diem aja gitu. Ukurannya sendiri ini tuh dari sini ke sininya 7,2 cm, tapi dari atas ke bawah itu tuh sekitar 19 cm, dan dia punya berat 760 gram. Kapasitas hoppernya sendiri ada di 45 gram itu maksimal. Jadi kalau bisa sih kamu nggak usah semaksimal itu, mungkin di 40-an amannya lah. Dan kemudian spesifikasi lainnya adalah dia punya indikator baterai di sini. Jadi kalau misalkan baterainya lagi low nih, warnanya tuh bakal orange tapi kedap-kedip. Orange-nya kedap-kedip. Tapi kalau full itu dia warnanya orange tapi stay gitu, diem orange-nya. Nyala aja gitu, nggak kedap-kedip lagi. Dan untuk chargernya sendiri itu ada di bagian belakang. Kamu tinggal buka bagian bawahnya kayak gini, terus digeser. Di chargernya di sini. Untuk spesifikasi kelistrikannya di red voltage-nya itu DC 5V, terus red powernya ada di 25 watt. Baterainya ada di 7,4 volt dan 1000 mAh. Udah gitu, kemudian untuk ini sendiri masukin binsnya itu dari atas. Ini dari sini. Untuk ngebuka tutup bagian hoppernya itu punya treatment sendiri, yaitu seperti ini. Kamu harus ini nih diputar ke kiri dan kemudian nanti dia bakal naik sendiri kayak gini. Nanti kamu bisa masukin binsnya ke sini. Kalau misalkan mau ditutup lagi, sama kamu tinggal putar aja ke kanan, ke arah berlawanan yang tadi sampai ada bunyi klik. Nah itu berarti dia udah ngunci. Grinder ini sendiri punya automatic shutdown. Jadi kalau misalkan kamu nggak pakai nih selama 10 menit, dia tuh langsung otomatis mati sendiri gitu. Jadi lumayan lah ya, nggak apa. Kalau misalkan kamu lupa, dia tuh udah bisa ngingetin dirinya sendiri. Udah gitu dia juga punya fitur tuh motor overheat protection. Kayak apa sih kalau misalkan kamu pakai grinder ini 15 menit tanpa henti, dia tuh kan karena emang peruntukannya nggak buat terlalu banyak. Jadi kalau udah selama itu tuh dia langsung overheat, tapi dia langsung shutdown sendiri gitu, langsung mati total.
dan shutdownnya itu dia selama 10 menit. Jadi kalau misalkan kamu udah overheat terus dia mati, kamu biarin dulu dia minimal 10 menit supaya dia cooling down lagi. Dan faktor yang keduanya itu biasanya itu kalau overheat dia pemakaiannya itu panas nih, di atas minimalnya tuh 70 derajat Celcius, langsung dia juga shutdown sendiri begitu. Ciri-cirinya kalau dia overheat, si indikator ini itu tuh bakal berwarna merah dan dia tuh bakal kedap-kedip. Itu tuh udah indikator banget. Kalau misalkan udah nemuin kayak gitu, udah matiin aja dulu, biarin dia istirahat dulu, capek. Jadi nanti kalau udah di atas 10 menit baru kamu bisa turn on lagi. Oke. Kalau kamu bersihin ini, buat bagian atasnya itu kamu harus putar ke kiri kayak tadi mau masukin beans. Tapi kalau ini tuh jangan sampai bunyi klik. Sebelum bunyi klik setengahnya itu kamu langsung tarik. Nah kayak gini. Nanti dia bakal kelihatan di sini. Baru kamu pakai kuas aja bersihin, atau udah pakai kuas di pump. Nah kalau buka bagian bawahnya itu cukup mudah, diputar aja. Dan seperti biasa nanti diputar sampai yang paling gede, sampai copot semua, baru kamu bersihin. Kayak gitu. Jangan pernah dicuci pakai air. Pokoknya jangan pernah kena cairan apapun, cukup kuas dan pump aja. Dan untuk pembelian di Let's Brew, kalau belinya di kami, itu akan kami kasih bonus tambahan, itu berupa pump. Pumpnya sendiri bentuknya seperti ini. Pump, kayak gitu. Nah, sekarang kita bakal bongkar nih, bursnya itu kayak apa. Tadi kan ini udah dibuka nih. Terus ininya tinggal diputar ke bagian yang coarse, ke yang kasar. Terus aja diputar sampai akhirnya dia nanti tuh bakal kayak mau copot. Biar kamu nggak lupa, kalau bongkar kayak gini tuh nyimpennya berurutan aja ya. Kayak gini. Terus copot bagian ininya, ini. Baru bagian bursnya kayak gini. Dan biasanya ada ini juga per ini. Jadi biar nggak lupa, nanti masukinnya tinggal berurutan lagi aja. Seperti inilah dalemannya. Untuk bursnya sendiri ini tuh bahannya stainless steel dan ukurannya itu 42 mm. Dia punya 8 bintang, mirip sama S3 ISP ya, 8 bintang. Terus udah gitu dari pisaunya juga dia lumayan rapat-rapat. Jadi kayaknya bisa halus banget deh. Nanti kita coba ya. Dan bursnya ini sendiri masuk dalam kategori burs S2C 042i. Untuk kliknya sendiri, grinder ini tuh punya 30 klik, berarti 30 green size. Dan untuk dari timernya sendiri di buku ini tuh kita diarahkannya itu untuk espresso itu startingnya dari 0,1 sampai 0,7, dan kemudian untuk mocha pot itu 0,6 sampai 0,8. Untuk pour over 1,7 sampai 2,1, dan kemudian untuk French press itu di 2,3 sampai 2,7. Tapi nanti kita bakal cobain sendiri ya kayak gimana. Oke, kita masukin lagi. Nah, sekarang kita bakal coba giling untuk putaran pertama di range 0 sampai 1. Yaitu di angka 0, terus 0,5 dan 1. Nah, sekarang kita bakal coba ya. Kalau misalkan kita masukin sekian gram, keluarnya bakal sama apa enggak, cukup konsisten kah dia. Kita bakal coba di 5 gram aja. Ini tadi udah aku buka, terus kamu masukin ke sini, ke lubang ininya, terus ditutup, dan kemudian kamu tinggal pijit aja ininya. Suaranya lumayan pelan, nggak ribut, nggak riweh, udah selesai. Begitu dia selesai, dia tuh langsung otomatis mati sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu nunggu lagi terus matiin, nggak usah, dia langsung mati sendiri. Hebat ya kamu, pinter. Tuh, kita bakal lihat hasilnya seperti ini. Ini di ukuran yang paling halus di 0. Kita bakal keluarin. Tuh udah halus banget, ini mah kayak tepung. Buat espresso juga terlalu halus, jadi dia bisa halus banget ya. Kayaknya buat turkis masih masuk nih. Kita bakal timbang apakah hasilnya sama tadi. Oke,
Hasilnya di 4,8. Jadi kalau buat espresso kayaknya dia ada nyangkut-nyangkut, dan ini tuh di ukuran yang paling kecil di 0 kayak Turkish. Buat Turkish jadi pasti ada nyangkut lah, dan untuk 0,2 gram tuh kayak masih normal lah ya. Oke, sekarang kita bakal coba di green size selanjutnya. Sekarang kita bakal coba yang ukuran 5, sama di 5 gram aja. Oke, untuk di ukuran 5, dia tuh untuk 5 gram kopi butuh waktu 28 detik. Dan seperti ini hasilnya. Masih halus. Ini udah bisa kayak buat mocha pot gitu. Bahkan untuk mesin espresso juga kayaknya masih bisa sih untuk beans tertentu. Sekarang kita bakal timbang apakah hasilnya sama. Sama. Wow, tadi kita pakai 5 gram pas dan keluarnya pun 5 gram lagi. Keren sih, ini bisa sama banget bah nih. Sekarang kita bakal yang paling gede, nomor 10 di sini. Ini 10-nya tuh jadi balik lagi ke 0 karena nggak ada tulisan 10, tapi setelah 9 dia balik lagi ke 0, dan itu 10. Timbang lagi beansnya 5,1 ya. Oke, kita masukin. Oke, sudah selesai. Mari kita lihat. Ini hasilnya di angka 10. Ini tuh tergolong masih halus, fine to medium gitu. Sekarang kita bakal cek hasilnya apakah bakal 5,1 lagi. Dan ini hasilnya 5. Berarti dia berkurang sekitar 0,1. Aman lah ya segitu mah. Jadi ini hasilnya, ini di nomor 0. Ini tuh halus banget kayak tepung tuh sampai nempel-nempel. Bisa buat kayak buat kopi Turkish. Terus ini di middle-nya di nomor 5. Ini juga masih tergolong halus. Mungkin kalau kamu pakai alat espresso yang manualan atau di mesin kopi dengan beans tertentu itu masih bisa gitu. 5 pun masih dilembut banget. Dan kemudian ini di nomor 10 fine to medium, ini juga masih tergolongnya medium. Kalau dipakai buat pour over bisa-bisa aja sih, cuman kamu mesti mainin variabel lainnya ya, karena dia masih kurang kasar sih. Jadi sobat Let's Brew, kalau untuk di grinder ini, di Whirley ini tuh, kalau ini kan ada nomornya nih, dari 0 sampai 9 terus balik lagi ke 0, itu 10. Tapi kalau misalkan kita bilangnya di range 1,7, itu tuh artinya satu kali putaran itu dihitungnya 1, baru nanti 7 gitu. Jadi untuk satu angka itu satu kali putaran. Dari 0 sampai ke 10 ini dengan 30 range itu 1. Nanti kalau kamu putar lagi itu 2. Jadi 1, 2, 3 itu adalah satu kali putaran. Dan satu kali putarannya itu dia punya 30 range. Untuk espressonya sendiri itu starting dari range 0 sampai 1, otomatis 30 size itu untuk espresso doang gitu. Seperti ini ya. Ini kan dari sini dari 0. Terus misalkan kita putar nih sampai balik lagi ke 0. Nih sampai balik lagi ke 0 itu baru satu putaran maksudnya. Nah, kalau misalkan kemudian kita putar lagi, nanti dari 1 ke 2 gitu. Jadi sekarang kita coba, karena tadi kita udah coba yang gilingan range di 0 sampai 1, sekarang kita bakal coba range dari 1 sampai ke 2.
Oke, satu putaran jadi 1 sampai ke 2. Kita bakal coba karena tadi udah yang satunya, sekarang kita bakal coba di 1,5. Otomatis skala satunya itu 1 putaran dan kemudian kita tinggal ke angka 5. Nice. Jadi 1,5 itu 1 putaran terus ke angka 5 gitu ya. Oke, di 1,5 ini tuh kita udah bisa mulai masuk ke pour over. Sekarang kita bakal coba yang di angka 2 nya. 1,5 ini tuh tadi kita 18 detik aja buat 5 gram kopi, lumayan cepat. Starting. Ini tadi cukup 15 detik aja untuk di putaran kedua. Seperti ini. Langsung, karena dia cuma 3 jadi otomatis sekarang tinggal 2,5, terakhir 3. Di putaran kedua tinggal pencet ke 5. Sekarang di 2,5. Ini nomor 2,5. Wow. Dan sekarang kita coba di yang paling besar, nomor 3. Wow, makin cepat. Ini yang paling besar di nomor 3, putaran ke-3. Sudah sangat. Ini bisa nih kalau kamu bikin apa tuh cold brew, hasilnya cukup konsisten, rapi ya. Tuh, rapi banget. Ya sobat Let's Brew, tadi kita udah coba giling ya dari 1 sampai 3. Jadi aku perlu jelasin lagi sama kamu bahwa kalau misalkan kita ngomong 1 itu berarti 1 kali putaran, 1 round gitu. Jadi di sini kan ada tulisannya tuh 0 sampai 0 lagi gitu, kayak jam 0, 1, 2, 3, 4, 9, tapi setelah 9 balik lagi 0. Tapi dari 0 balik lagi ke 0 itu tuh 1 putaran, 1 round. Disebutnya itu baru 1. Setelah putaran selanjutnya itu baru 2 round. Nah, yang terakhir itu adalah yang setelah dari 2 putar lagi ke 0 itu jadi 3 round. Dan setiap 1 putarannya dia tuh punya 30 klik, 30 green size. Otomatis semuanya dari halus sampai kasar itu dia punya total 90 green size. Gila, banyak banget kan gitu. Dan untuk dari awal tadi dari 0 sampai 1 aja itu tuh hasilnya kalau yang paling halus itu bisa turkis, tapi setelah itu di round lebih dari round 1 lebih 5 itu kamu udah bisa mulai untuk pour over. Dan hasilnya juga sangat bagus, seragam. Dan ketika sudah melewati 1 round dari 1 kali putaran itu hasilnya itu ditimbang awal sama pas keluarnya itu sama gitu. Jadi cukup konsisten dan juga hasilnya seragam. Ini bagus banget sih karena range-nya itu sangat panjang. Bayangin aja 90 klik gitu. Bisa dari halus banget sampai kasar banget buat bikin cold brew gitu, bisa dari turkis sampai cold brew bisa. Untuk sebuah grinder portable menurut saya ini menarik sekali ya. Satu karena range-nya panjang, terus kemudian yang kedua dia juga bisa dibawa-bawa gitu. Kamu tinggal charge full terus kamu pergi kemana aja tinggal dibawa, gampang banget. Dan untuk material bursnya dan bentuk bursnya juga sudah sangat mumpuni. 42 mm itu termasuk burs yang sangat cukup besar, sehingga kamu nggak banyak
residu yang ketinggal. Hanya aja kekurangannya itu kalau menurut saya ya, kekurangannya itu kalau misalkan kayak kita matanya udah agak-agak rabun, itu tuh agak susah. Kenapa? Karena si angkanya tuh kecil banget di sini dan warnanya tuh hampir sama dengan si material ininya, dengan warna stainless. Jadi otomatis tuh kayak apa ya, harus kayak ini deket-deket banget gitu kelihatannya. Coba kalau tulisannya warna hitam mentereng gitu mungkin bakal lebih kelihatan, atau warna merah gitu ya. Ini karena warnanya mirip tuh, jadi kalau kayak saya tuh agak susah gitu ngelihatnya. Jadi mungkin gitu aja ya kekurangannya. Selebihnya sih secara material, secara hasil, dan secara fungsionalnya ini sangat fungsional. Dan apa ya, ya keren aja gitu, portable grinder tapi dengan range yang sangat banyak, menyenangkan. Kamu kalau mau bikin apapun tuh bisa main-main banget di sini karena range-nya panjang banget. Sobat Les Bro, jangan lupa nanti kalau kamu belinya di kita, kamu bakal dapet ini, blower. Saya nggak tahu kenapa Timer tidak pernah kasih blower untuk produknya dia, tapi ya nggak apa-apa, ntar kita kasih ya buat kamu. Jadi segitu aja review dari aku. Kalau misalkan ada yang kurang atau yang kurang tepat, kamu mau nambah-nambahin atau mau ngebenerin apa yang aku omongin, silakan komen aja di YouTube kita. Terus kalau kamu ada yang pengen di review nih, boleh-boleh aja, tapi dengan catatan ya barangnya yang kita ada di sini gitu. Kalau misalkan barangnya kita nggak punya, mohon maaf, kita juga nggak bisa review. Jadi Sobat Les Bro, segitu aja review dari aku. Kalau misalkan kamu butuh barangnya, kita sudah ada di marketplace kita, ada di Tokopedia dan Shopee dengan keywordnya Alat Kopi Bandung. Tapi kalau kamu mau main langsung ke sini, pengen lihat-lihat, pengen nyoba, boleh banget. Kita ada di Jalan Oto Iskandar Dinata nomor 351 Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kita supaya kita makin semangat kontennya. Tuh semangat guys. Oke, sampai gitu aja ya. Makasih, sampai jumpa.